Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linatadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama yang utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan yang saat ini masih kita nikmati. Sholawat serta salam tak bosan kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai mantan pemain role player akan membahas tentang permainan role player yang marak di kalangan remaja. Permainan yang populer dan diminati oleh banyak orang, terutama para pecinta budaya K-pop dan pecinta dunia fantasi seperti tokoh kartun anime dan lainnya, yang dimana permainan ini menggabungkan antara imajinasi, kreativitas, dan interaksi melalui media sosial, Telegram, WhatsApp, ataupun Twitter. Role player atau sering disingkat dengan RP adalah permainan yang memungkinkan setiap pemain untuk memerankan karakter yang mereka perankan. Karakter-karakter ini bisa berupa tokoh fiktif atau tokoh nyata seperti karakter Taehyung BTS atau Sehun EXO. Dalam permainan role player, setiap pemain akan merancang dan memerankan karakter mereka sesuai dengan latar belakang, kepribadian, tujuan, serta kisah hidup yang telah mereka tentukan. Apakah mereka memilih untuk memerankan sesuai dengan kehidupan karakter atau memainkannya dengan menentukan sekehendak hati mereka? Selanjutnya, para pemain ini akan bertemu dengan pemain lain untuk berinteraksi dan berdampingan sesuai dengan alur atau cerita yang mereka buat. Misal, membuat keluarga, menikah, mempunyai anak, dan sebagainya. Itu semuanya hal-hal lazim yang dilakukan di role player. Bayangkan, seorang remaja membuat alur seperti siklus orang dewasa. Saat bermain role player, para pemain tidak hanya bermain game semata, tetapi juga memperhatikan aspek lain seperti kreativitas, interaksi sosial, dan kemampuan berkarya. Pemain harus berpikir untuk membuat dialog dan tindakan yang sesuai dengan karakter, seperti di mana ia menjadi seorang bestie, di mana ia menjadi seorang orang tua, di mana ia menjadi istri, dan di mana dia menjadi PSK. Seorang pemain role player dapat memasuki karakter fiktif atau non-fiktif dan membayangkan hidup dalam skenario yang berbeda. Dalam dunia permainan role player dapat membantu menciptakan dunia yang hidup dan menarik. Mereka mampu memberikan sentuhan kreativitas dan kecerdasan pada permainan ini, sehingga menambah pengalaman dan memberikan efek kecanduan dan keseruan bagi pemain role player, dan juga dapat membantu meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan pemain dalam game ini, karena mereka tuh mampu memperlihatkan reaksi dan emosi dalam apapun di role player ini. Di komunitas online, role player ini sering digunakan sebagai bentuk hiburan dan aktivitas sosial oleh player online yang dapat memainkan karakter virtual dalam game atau membentuk hubungan dengan orang lain dengan suatu komunitas. Mereka seringkali memiliki karakter dan cerita unik sehingga menjadi tempat untuk mengungkapkan kreativitas mereka, seperti mengerjakan tugas-tugas seperti yang di dunia nyata dibawa ke role player.
Bermain role player juga dapat menjadi sebuah cara efektif untuk mengasah keterampilan sosial mereka, seperti kemampuan berkomunikasi, menciptakan relasi dengan orang lain, serta membuat hubungan yang positif. Kreativitas dan imajinasi juga menjadi hal penting dalam permainan role player ini. Karena dengan hal ini, para pemain dapat mengembangkan karakter mereka dan membangun relasi-relasi dengan komunitas-komunitas online yang lainnya di role player ini. Namun, menjadi seorang role player itu juga memiliki risiko yang sangat tinggi. Terlalu terikat pada peran yang dimainkan dapat membuat seseorang tuh kehilangan jati dirinya sendiri. Pemain juga harus berhati-hati dalam memilih komunitas atau lingkungan role playernya, karena di role playernya sangat tinggi tingkat pelecehan seksual dan atau penipuan melalui teks. Secara keseluruhan, role player menjadi aktivitas yang menyenangkan dan membantu meningkatkan kreativitas serta membentuk lingkup sosial yang baru. Seperti mereka bisa memutuskan, mereka bisa menikah, mempunyai anak, bisa juga mencari teman dan mencari satu hobi. Namun tentunya perlu diingat bahwa permainan role player terlalu intens dapat terlalu jauh dan realitas akan membawa efek negatifnya. Oleh karena itu, para pemain dan penggemar role player itu perlu memahami batas yang harus ditekankan dalam permainan ini. Nah, berikut beberapa pendapat mengenai role player yang akan saya tayangkan sebagai berikut. Dari tokoh, artis, aktor Hollywood misalnya, kita kepengen seperti mereka, lalu seakan-akan menjadi mereka, tapi dalam konteks yang masih positif, oke. Atau mungkin menjadi pemain K-drama gitu ya, Korean drama, atau penyanyi misalnya BTS atau Blackpink, masih dalam tarafan yang normal, masih oke. Tetapi kalau sampai RP digunakan untuk pornografi, memainkan peran dengan memperlihatkan bagian-bagian tubuh aurat yang seharusnya dilindungi, nah ini berarti ada yang salah dari pemahaman permainan role play di dalam diri anak-anak ini. Nah, role player yang sudah mulai berkembang dari tahun 2012 juga meninggalkan kasus-kasus yang menjadi jejak di kita adanya permainan game role play ini. Berikut kisahnya. Nih, bocah gede gini yang lalu pada cakap itu. Tahu. Bocah saiki pancen ana wae polahe. Gek iki ibu-ibu. Dalam kesimpulannya, permainan role play ini memberikan pengalaman unik dan berbeda dari permainan lainnya. Selain itu, permainan itu juga dapat menjadi sarana untuk membentuk dan mengasah keterampilan sosial dan kreativitas para pemainnya. Oleh karena itu, jika Anda belum terlibat dalam permainan ini, stop. Jauhi permainan ini karena akan bersifat candu dan juga akan susah menghentikannya. Jika masih bermain, mari nikmati dengan cara yang positif dan seusahakan keluar karena masih ada real hidup kita yang harus kita kejar. Terima kasih atas perhatiannya. Salah dan janggal mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.